Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini masih membahas pertanyaan-pertanyaan ya yang ada di kolom komentar. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya dan mohon maaf mungkin saya tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan. Jadi mungkin saya bisa memilih gitu ya. Kira-kira pertanyaan ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Dan jadi teman-teman bisa cari sendiri. Keywordnya biasanya adalah uh, Farsustian nama saya, kemudian belakangnya apa yang mau ditanyakan gitu ya. Biasanya kalau pernah saya bahas itu biasanya muncul di kolom pencarian seperti itu. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah ini pertanyaan di kolom komentar YouTube saya dari Elektronesia. Eh, mau nanya, saya punya badan usaha di bidang rental dan sebagian equipment-nya itu kami rentalkan adalah milik orang lain atau kita sewa ke pihak lain. Kemudian kami rentalkan ke customer. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai HPP layaknya sebuah perusahaan dagang? Dan juga selama ini kami membayar biaya sewa equipment tersebut ke rekanan tanpa memotong PPh pasal 23. Nah, apakah ini akan jadi masalah di kemudian hari? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa ini perlu mendapatkan jawaban ya, biar apabila ada pertanyaan-pertanyaan sejenis itu bisa eh, dicarikan solusi atau jawabannya. Oke, yang pertama adalah eh, ketika Anda mendirikan sebuah perusahaan, kemudian usahanya di sini adalah rental ya, rental entah itu rental mobil atau rental peralatan atau mungkin rental alat berat gitu misalkan, tapi kemudian eh, aset tadi itu bukan milik Anda sendiri. Gitu ya. Jadi misal kita sewa tapi kemudian kita sewakan lagi gitu ya ke orang lain gitu. Nah, artinya apakah barang yang kita sewa itu merupakan HPP bagi kita atau tidak gitu kan pertanyaan yang pertama. Kalau kita perusahaan sewa, wajar-wajar saja ketika HPP atas sewa tersebut itu atas biaya sewa tersebut itu diakui sebagai HPP. Jadi nggak masalah juga karena kita balik lagi ke prinsip umum pajak yakni self assessment dan kalau dia perusahaan artinya kan Anda harus buat laporan keuangan gitu. Jadi mau bentuk apapun, perusahaan apapun, mau omset berapapun, maka Anda wajib membuat laporan keuangan. Yang mana salah satu elemen laporan keuangan adalah pembuatan eh, laba rugi ya dan juga neraca. Nah, berarti di situ Anda harus mengakui kira-kira pendapatan dari rental itu berapa, kemudian dikurangi dengan HPP yang salah satunya adalah itu terkait dengan biaya sewa tadi. Gitu. Jadi nggak masalah kalau biaya sewa tersebut itu apa namanya dimasukkan ke dalam HPP. Paling nanti tinggal di split aja ya. Ada yang memang sewa untuk kita sewakan, artinya itu masuk ke HPP. Ada juga misalkan sewa untuk kita pakai sendiri misalkan. Itu artinya berarti nanti di biaya operating misalkan biaya operasi gitu ya. Jadi bisa di split mana yang masuk ke HPP, mana yang masuk ke eh, operating expense gitu. Yang pertama, eh, berikutnya berarti kalau terkait dengan sewa tadi, sewa itu adalah objek PPh pasal 23, gitu ya. Mau mau siapapun pemiliknya, rekanan ya, rekanan si bagi yang menyewakan, mau itu orang pribadi, mau itu badan, objeknya adalah PPh pasal 23, kemudian tarifnya sendiri adalah 2% dari nilai sewanya. Jadi misalkan tadi eh, kita sewa katakanlah rental mobil gitu ya, atau alat-alat berat lah gitu. Kita sewa, misalkan katakanlah nilai sewanya katakanlah 1 bulan itu 100 juta misalkan. Nah, PPh pasal 23 itu adalah sifatnya pemotongan. Artinya, orang yang memberikan penghasilan adalah dia yang memotong. Ada di kewajiban pemotongan itu ada di pihak yang menyewa. Nah, berarti dalam hal ini ketika Anda menyewa sebuah sebuah equipment tadi, kemudian Anda tidak memotong PPh pasal 23, maka nanti ketika eh, ada surat imbauan dari DJP atau bahkan mungkin nanti diperiksa, maka kewajiban pemotongan itu ada di Anda
gitu. Jadi ketika misalkan nanti dapat temuan, katakanlah dapat surat gitu ya, surat SP2DK atau bahkan mungkin pemeriksaan, maka yang harus membayar PPh pasal 23 adalah Anda. Padahal kalau kalau sesuai aturan harusnya Anda tinggal motong saja gitu. Jadi kalau misalkan eh, kalau sesuai aturan artinya misalkan tadi ya, katakanlah nilai kontraknya atas sewanya tadi 100 juta. Ya udah Anda tinggal potong saja dari 100 juta tadi kita kalikan 2% ya tarif PPh 23-nya. Kemudian Anda tinggal buat bukti potong, berarti yang diterima oleh si yang menyewakan atau si pemilik barangnya itu ya berarti 100 juta dikurangi PPh pasal 23 gitu. Jadi mereka buat bukti potongnya, sorry, Anda sebagai pemotong akan membuat bukti potong dan bukti potong itu Anda harus serahkan itu ke pihak yang menyewakan dan itu bisa dikreditkan di SPT tahunan. Gitu ya. Jadi eh, PPh pasal 23 sifatnya bukan final, artinya itu bisa dikreditkan di SPT tahunan mereka gitu ya. Yang penting ada bukti potongnya tadi ya gitu. Jadi kalau pertanyaan kedua apakah ada masalah atau tidak? Pasti pasti bermasalah gitu. Apa tadi ya misalkan dengan catatan Anda selama ini nggak memotong gitu karena aturannya Anda harus potong itu. Jadi ketika nanti dapat surat dari DJP atau mungkin pada saat itu pemeriksaan ya pasti nanti akan kena koreksi dan juga Anda harus membayar gitu karena kesalahan ada di Anda gitu. Walaupun seharusnya ya Anda Anda cukup tugasnya cukup memotong saja uangnya ya dari dari yang kita berikan tadi gitu. Jadi sebenarnya eh, kewajiban kita hanya memotong, tapi uang yang di store itu adalah sebenarnya uang uang mereka, tapi kita yang potong seperti itu. Kalau kejadian seperti ini ya berarti mau nggak mau Anda harus mengalokasikan dana untuk membayar PPh pasal 23 yang seharusnya Anda potong tadi. Gitu ya. Jadi terkait dengan sewa yang terkait dengan harta ya karena ada dua sewa kalau kalau ke bangunan itu kenanya PPh final 10%, sementara kalau sewa yang terkait harta atau aset gitu ya itu kenanya adalah PPh pasal 23. Mau siapapun pemiliknya ya gitu mau badan mau orang pribadi tetap kenanya adalah pasal 23, tarifnya 2%. Kalau dia tidak punya NPWP maka tarifnya menjadi 4% atau 100% lebih tinggi. Kemudian kewajiban Anda selain itu adalah harus membuat bukti potong. Karena kalau Anda tidak membuat bukti potong, maka dianggap Anda tidak memotong gitu. Ketika Anda tidak memotong ya udah berarti kewajiban nanti ya Anda di Anda nanti gitu. Jadi yang harus perhatikan itu ya. Anda wajib memotong PPh pasal 23, Anda harus setorkan itu maksimal adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan Anda itu harus laporkan sekarang di SPT unifikasi ya namanya. Gitu. Jadi bukti potong tadi Anda laporkan ke SPT unifikasi dan Anda serahkan bukti potong itu ke rekanan Anda. Gitu. Jadi biar biar clear, Anda sudah melakukan kewajiban perpajakannya dan hak bagi si pemiliknya itu adalah nanti bisa mengkreditkan itu di SPT tahunan. Oke, semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya yang mungkin saat ini eh, dalam punya usaha dalam hal sewa menyewa ya gitu. Jadi itu adalah objek pasal 23 dan jangan sampai terlewatkan kewajiban tadi ya, pemotongan tadi gitu. Karena itu hal yang paling gampang untuk ditelusuri oleh DJP gitu. Jadi itu yang paling gampang ketahuan karena di SPT tahunan itu pasti ada. SPT tahunan tadi kan kita punya biaya sewa nih, terlampirkan kan pasti di SPT tahunannya di laporan laba ruginya. Nah, nanti petugas dari pajaknya tinggal mengekualisasi aja gitu ya. Nah, dia punya biaya sewa nih katakanlah eh, 500 juta misalkan. Tinggal dicek aja ada nggak pemotongan pasal 23-nya. Oh, ternyata nggak ada. Ya udah, itu pasti jadi temuan gitu. Itu paling gampang untuk dilakukan. Jadi bermasalah atau tidak pasti pasti bermasalah selama Anda tidak melakukan pemotongan tadi. Oke, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.